Hiji, dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 ingin menjelaskan sedikit bagaimana pembuatan database sistem Adipos. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rafif dengan NIM 607022330020 dan teman saya. Nama saya Firmansyah dengan NIM 607022330048. Dengan nama saya Gifari Muhammad Ramadan, NIM saya 6070223080. Di sini ada table of content yang berisi introduction yang tadi sudah perkenalan. Lalu nextnya nanti akan ada entity relationship diagram dan database relational yang akan dijelaskan oleh Gifari. Lalu ada data flow diagram atau DFD yang nanti dijelaskan oleh Firman. Lalu MySQL yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan conclusion. Baik, kita langsung masuk ke dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Telkom di Fakultas Ilmu Pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Gifari Muhammad Ramadan. Perkenalkan diri Bu, saya Muhammad Rafif. Iya. Kami kesini bertujuan untuk meminta izin untuk data untuk data kosan ini untuk dijadikan sistem basis datanya dulu. Nah, kami di sini juga pengen untuk melakukan perizinan sama pengen bertanya tentang hal-hal yang ada di pesan itu. Nah, untuk sebelumnya Ibu berkenan untuk menjelaskan Ya. Sebelumnya Ibu, saya terima kasih untuk mengizinkan untuk berkenan kira-kira Bu, untuk pertanyaan yang pertama, di kosan itu ada berapa kamar di Kalau di sini ada 11 kamar sih. Atas Atas sama bawah. sama bawah. Di atas kurang lebih 5, di bawah 6. Di atas 6, di bawah 5. Oh, di atas 6 di bawah 5. Itu semuanya udah keisi atau gimana? Semuanya keisi. Semuanya keisi. Keisi, nggak ada yang kosong. Semua berarti sampai nggak tahu ya sampai kapan. Di sini kan sistemnya per bulan ya, pembayarannya per bulan. Soalnya per bulan, jadi mungkin bulan depan ada yang keluar juga ya, kita nggak tahu ya. Tapi selama ini sih mereka aman-aman aja di sini, senang nggak ada yang pindah-pindah. Oh, buat fasilitas itu di kosan sini itu ada apa aja? Kita ada kamar mandi di luar, ada dapur, Dapur umum ya? nah, dapur umum, ada kulkas juga untuk semua, ada wifi juga, Tempat parkir motor. parkir motor juga yang di depan, sama jemuran lah di atas. Kalau yang mau nyuci, Berarti lumayan lengkap ya. Iya. Fasilitasnya kebutuhan mahasiswa. Iya. Kemudian untuk keamanan di sini, di sini ada yang CCTV ada yang penjaga kosnya juga ada, terus kemudian di sini full, ya 24 jam. kalau misalnya ada yang mau ada pengunjung gitu misalnya di sini ya, itu mereka bisa reservasi gitu. Bisa. Kalau reservasi itu nanti langsung nanti diinformasikan dulu Ya, ke nanti kita kita nomor telepon kalau misalkan ada yang ini gitu kan, kita janjian. reservasi aja. Nah, untuk terakhir Bu, untuk pembayaran sewa di sini itu
Bagaimana sih Biasanya pembayarannya itu per bulan ya. per bulan? Mereka biasanya sistemnya transfer. Transfer langsung ke Transfer Komunitas. ya. Jadi Bu, untuk itu saya sebenarnya Oke. terima kasih Bu Iya. menyediakan waktunya untuk kita Ya, kasih sama-sama. bahan. Semoga Ibu kedepannya lebih ramai lagi. Baik, sekarang kita akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi sebenarnya tuh apa sih ERD itu? ERD itu adalah sebuah diagram hubungan entitas yang dimana dia tuh merupakan model data yang berupa notasinya grafis ya. Jadi kayak flowchart gitu. Dan juga dia pemodelannya konseptual ya. Jadi menggambarkan hubungan antara entitas dan penyimpangan antara entitas dan lainnya lah, seperti itu. Seperti yang dilihat di PowerPoint presentation di sini, diawali dari pemilik kos ya, dari atas, karena dia mempunyai entitas nama, nomor telepon, dan alamat di sini. Kemudian dia memiliki sebuah kamar yang akan dijadikan kosan. Kamar tersebut juga memiliki entitas ya, di dalamnya ada nomor kamar, kemudian status kamar, dan ID penghuni. Kemudian jika kita geser ke kiri, itu ada entitas penghuni. Dia juga memiliki entitas lagi di dalamnya, yaitu ada nama, nomor telepon, kemudian tanggal masuk, tanggal keluar, dan ada ID penghuni ya. Kemudian kita geser lagi ke bawah, ada kendaraan. Di kendaraan tersebut ada ID penghuni, jenis kendaraan, kemudian model kendaraan. Terus kita lihat dari ke bawah tengah, itu ada pengunjung. Di pengunjung dia hanya dapat melihat kamar ya. Dapat melihat kamar, yaitu nomor kamar, status kamar, seperti itu. Kemudian di pengunjung juga ada entitas-entitas juga, di dalamnya ada ID pengunjung, kemudian nama pengunjung, kemudian nomor telepon. Kemudian dari kamar tersebut ada entitas reservasi yang di dalam entitasnya ada ID pengunjung, kemudian nomor kamar, status kamar, dan tanggal masuk. Jadi seluruh entitas ini saling berhubungan ya antara lain. Kemudian selanjutnya ada database relasi, yang dimana database relasi ini sama saja sebenarnya seperti ERD, tapi di sini dia merupakan kumpulan titik atau titik data yang dimana hubungannya tuh sudah ditentukannya sebelumnya di titik sebelumnya. Jika kita lihat di sini itu memiliki data tipenya di belakang juga, dan di sini ada yang dijadikan primary key atau foreign key-nya di dalam tersebut. Juga ada istilah many to one gitu. Contohnya di sini ada pemilik kos ya, yang tentu dia seorang ya, jadi one to many karena kamarnya itu banyak. Kemudian kalau kita geser ke kiri itu ada many to many, yang dimana many-nya kamar dan many-nya penghuni itu jadi banyak kamar dan banyak penghuni, seperti itu. Di dalamnya juga ada primary key yang ditaruh di ID penghuni yang berupa data tipenya integer, kemudian ada nama penghuni dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat ke bawah ada kendaraan yang dimana dia juga menjadikan ID penghuni tersebut menjadi foreign key-nya agar tersambung antara lain. Kemudian kalau kita lihat ke bawah tengah itu ada ID pengunjung, yang dimana ID pengunjung ini sebagai primary key dan akan menyambung ke reservasi yang tadi. Reservasi yang tadi itu menjadi foreign key-nya di ID pengunjung. Jadi ketika pengunjung ingin jadi berniat untuk kos di kos ini, nanti dia akan memasukkan reservasi menjadi foreign key-nya, jadi saling terhubung. Kemudian di sini juga ada saling hubung untuk nomor kamar dan status kamar.
Seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firman. Baik, di sini kita akan membahas DFD atau dikenal dengan data flow diagram. DFD sendiri adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Jika kita lihat dalam gambar, terdapat sebuah entitas yang memiliki nama penghuni. Di situ terdapat data seperti sewa kamar, pembayaran, informasi kos, dan data tagihan. Kemudian entitas penghuni ini disambungkan ke proses yang memiliki nama penghuni, lalu disambungkan ke entitas yang memiliki nama kamar yang memiliki data informasi kamar. Nah, antara entitas penghuni dan entitas kamar juga bisa langsung disambungkan tanpa melalui proses. Kemudian di situ ada entitas yang memiliki nama pengunjung yang memiliki data informasi kos. Entitas pengunjung ini disambungkan ke proses yang bernama mengunjungi, kemudian disambungkan ke entitas yang memiliki nama reservasi yang di dalamnya terdapat data reservasi kamar dan konfirmasi reservasi. Nah, kemudian dari entitas reservasi ini disambungkan ke proses pengunjungnya, lalu disambungkan ke entitas kamar. Nah, yang terakhir terdapat entitas penghuni juga yang disambungkan ke proses yang bernama memiliki, kemudian disambungkan ke entitas kendaraan yang memiliki data parkir kendaraan dan informasi parkir. Oke ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang SQL. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menjelaskan sedikit tentang sintaks-sintaksnya kita pakai, yaitu ada create. Create di sini dipakai untuk membuat sebuah database ataupun membuat sebuah table. Dan pada halaman utama create ini membuat sebuah database bernama adicos2bus, dikarenakan nama adicos ini nama kosnya dan tubus sesuai dengan tugas. Nextnya membuat table dari penghuni. Dari tabel penghuni ini ada entitas bernama ID penghuni yang memakai tipe datanya yaitu integer, lalu diberi primary key agar bisa tersambung dengan tabel lainnya. Lalu ada nama, di sini menggunakan data tipe datanya varchar, lalu nomor telepon juga menggunakan varchar dikarenakan jika memakai integer maka angka 0 akan hilang. Lalu tanggal masuk di sini ada tipe data khusus yaitu date atau tanggal sendiri. Jadi ada template-nya tersendiri, seperti tahun, bulan, dan tanggal. Jika tidak diisi maka akan di dalam tabelnya akan menjadi 0. Lalu kendaraan di sini menggunakan varchar. Nextnya di sini membuat tabel kamar. Tabel kamar di sini di dalamnya ada ID penghuni yang memakai tipe data integer, lalu nomor kamar menggunakan tipe data integer, dan juga status kamar. Nah, di sini primary key yang dipakainya itu ada di nomor kamar dan status kamar. Lalu foreign key ini yang tadi ada foreign key ini adalah penyambung dari tabel sebelumnya yaitu penghuni ya. Next ya. Nextnya create table pengunjung. Create table pengunjung di dalamnya ada ID pengunjung sebagai primary key untuk penyambung antar tabel pengunjung dan juga reservasi di selanjutnya. Lalu ada nama menggunakan varchar dan juga nomor telepon menggunakan varchar. Di sini ada create table reservasi menggunakan di dalamnya ada ID pengunjung yang menggunakan tipe data integer, lalu nomor kamar menggunakan integer juga, lalu status kamar yang menggunakan varchar, lalu tanggal masuk menggunakan tipe data date, dan di sini ada foreign key, yaitu foreign key yang dipakainya dan tadi ada di tabel
pengunjung, yaitu ID pengunjung, dan juga ada forensiknya, nomor kamar dan status kamar. Dan di sini ada on demand cascade, yang dimana jika kita menghapus salah satu data dari ID pengunjung ataupun nomor kamar dan status kamar, maka nantinya tabel yang lainnya juga akan terhapus dengan sendirinya. Next, insert di sini digunakan untuk memasukkan data-data ke dalam tabel. Seperti di sini kita memasukkan tabel data-data penghuni yang di dalamnya ada kolom dari penghuni, ID penghuni, nama, nomor telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kendaraan. Lalu di dalamnya diisi values-nya, yaitu adalah ID penghuni pertama yaitu ada 2088 yang bernama Ahmad, dengan nomor telepon sekian, tanggal masuknya sekian, dan tanggal keluarnya tidak diketahui. Lalu kendaraan yang dipakainya itu motor Beat. Next. Di sini ada penggunaan sintaks insert untuk ke tabel reservasi yang di dalamnya yang kita isi dengan ID pengunjungnya yaitu 6606 dengan nomor kamar itu 1, lalu status kamarnya adalah sudah terisi. Tanggal masuk orang itu akan masuk pada tanggal sekian. Next. Di sini ada tabel pengisian data tabel kamar ya, dengan ID penghuninya itu 2088, lalu nomor kamarnya 1, dan statusnya itu sudah terisi. Next. Di sini ada penggunaan sintaks untuk tabel kendaraan. Mengapa kita mengambil tabel kendaraan ini? Ini dikarenakan kami menyadari bahwa kemungkinan ada orang yang ingin keluar atau ingin pergi keluar, lalu motornya itu terjebak, terhalang oleh motor yang lainnya. Di sini kita bisa lihat database-nya siapa yang menggunakan motor yang menghalangi orang yang ingin keluar tersebut, agar bisa dipanggil untuk menggesernya terlebih dahulu agar motor yang ingin dipakainya itu bisa keluar. Next. Insert pengunjung. Di sini kita insert pakai untuk pengunjung, yang dimana dalamnya ada ID pengunjung, nama, dan nomor telepon, dan yang diisi dengan 6608, namanya Rafiq, dan juga nomor teleponnya sekian. Next. Di sini kita menggunakan sintaks join. Sintaks join di sini adalah untuk memunculkan tabel, namun disatukan dengan tabel yang lainnya. Memunculkan data-data yang dimana datanya tersebut bisa lebih dari 2 tabel. Tapi di sini kami memanggil data-data nama yang dari tabel penghuni, lalu model kendaraan dari tabel kendaraan. Lalu di bawahnya itu kita mengambil dari tabel penghuni dulu, lalu joinnya di sini adalah joinnya di sini adalah tabel mana yang ingin dimasukkan ke dalam tabel penghuni. Seperti di sini kita mengambilnya dari kendaraan karena kita cuma mengambil 2 tabel, yaitu dari tabel penghuni saja dan juga kendaraan. Lalu di sini on-nya itu adalah primary key dan foreign key-nya. Seperti di sini penghuni.id underscore penghuni dan kendaraan.id underscore penghuni di sini adalah saling terhubung karena di penghuni ini primary key-nya dan juga kendaraan sebagai foreign key-nya. Next. Nextnya ada sintaks join untuk tabel penghuni dengan kolom nama, lalu dan juga ada nomor kamar, kolom nomor kamar, dan juga dari tabel kamar. Di sini kami mengambil dari tabel penghuni, lalu kami gabungkan dengan tabel kamar seperti pada berikut. On penghuni.id penghuni yaitu primary key-nya, dan juga kamar.id penghuni itu adalah forensiknya. Next. Update di sini digunakan untuk mengubah suatu data di sebuah tabel.
Seperti di sini kami mengupdate tabel kendaraan dengan set model kendaraannya itu menjadi CBR, yang where-nya itu adalah sebelum where ini digunakan karena sebelumnya itu kendaraan apa yang ada di dalam data tersebut. Di sini set modelnya itu kami ubah menjadi CBR dan sebelumnya Mio. Ya bisa dilihat dari tabelnya, sebelumnya itu ada Mio, namun sekarang diubah menjadi CBR hanya satu motor saja. Next. Alter table di sini bisa digunakan sebagai mengubah nama tabel atau mengubah tipe data tabel. Di sini kami menggunakan alter table itu untuk mengubah tipe datanya. Seperti ini tabel penghuni, yaitu kolom dari tanggal keluarnya kita ubah dari yang namanya date, kita ubah menjadi char agar nanti tanggal keluarnya bisa diisi dengan strip ataupun tidak panjang 000 sekian. Next. Nextnya hak user. Hak user di sini digunakan untuk membuat sebuah user lalu memberikan haknya memberikan hak beberapa saja, seperti bisa untuk update, select ataupun delete dan lain-lainnya. Di sini kami membuat hak user terlebih dahulu untuk pemilik agar bisa diberikan haknya untuk mengubah apapun yang ada di dalam tabel, seperti mengubah, update, delete dan melihat dan yang lain-lainnya. Next. Lalu di sini kita membuat hak user penghuni. Penghuni di sini hanya bisa memasukkan data pengunjung dan kendaraan. Jika misalnya nanti ada yang menjadi kamar penghuni, maka bisa diisi pengunjungnya siapa, lalu nama kendaraannya apa. Next. Dan di terakhir ini ada hak user untuk pengunjung. Pengunjung di sini hanya bisa mengisi tabel reservasi dikarenakan jikalau saja pengunjung tersebut ingin mereservasi sebuah kamar dan tertarik ingin menghuni kamar tersebut, bisa diisi di dalam tabelnya. Next. Baik, untuk konklusinya atau untuk kesimpulan dari presentasi kita, yaitu sebuah UMKM yang dimana membuat database itu dia bisa menjadikan ladang investasi yang sangat penting, ya. sangat wajib lah database dalam UMKM itu. Kenapa? Karena database itu bisa membuat atau memberi peranan yang merancang agar sistem data yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut akan akan menjadi lebih efisien lah secara operasional dan kepentingan atau keputusan-keputusan yang akan dipilih nanti, dan akan lebih bijak lah mengambil keputusannya jika kita mempunyai database yang lengkap gitu dan rinci lah dan detail gitu kan, serta juga dapat menstrukturkan UMKM-nya gitu agar bisa menjadikan UMKM-nya tersebut bisa berintrospeksi lah, apakah UMKM tersebut akan menjadi lebih baik kah atau memperbaiki UMKM-nya seperti itu, dan bisa mengimprove juga UMKM dengan adanya sistem database seperti ini. Baik, itu saja dari kita ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun penjelasan yang kurang dimengerti. ya. Saya Geoffrey Muhammad Ramadan dan Saya Firmansyah. Dan saya Muhammad Rafi. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.